أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali majelis kita di pagi hari ini, mari kita sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Tentu bersyukur dan memuji bukan yang hanya sebatas hiasan bibir, melainkan bersyukur dan memuji kepada Allah dengan hati yang betul-betul yakin, hati yang betul-betul merasakan bahwa saat ini kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita dimampukan ibadah, hakikatnya itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang harus kita sadari supaya kita bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bersyukur ini penting sebab dengan bersyukur maka hati kita akan bahagia, hati kita akan lapang. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Dan ditambahnya nikmat Allah itu ketika bagi orang yang bersyukur tidak terpaku pada ditambahnya kuantitas, tapi bisa jadi ditambahnya dari sisi kualitas nikmat itu sendiri. Allah hadirkan ketenangan ke dalam hati, Allah hadirkan ketentraman di dalam hati. Itulah bentuk tambahan yang pasti yang Allah janjikan kepada setiap hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk bersyukur atas karunia-karunia-Nya, sehingga Allah tambahkan pula nikmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan pula pada junjungan alam yang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita semua yang hadir, Allah berikan kemampuan untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Sebab istiqomah dalam ibadah inilah yang dianggap oleh Nabi SAW amalan yang paling baik. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Nabi bersabda bahwa sebaik-baiknya amal adalah amal yang dilakukan dengan istiqomah, dengan dawam meskipun sedikit. Mudah-mudahan kita semua dimampukan istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenikmatan terbesar bagi kita semua adalah bukan ketika Allah berikan harta. Kenikmatan terbesar bagi kita bukan ketika Allah berikan jabatan, tetapi kenikmatan terbesar bagi kita ketika Allah mampukan kita menjalankan agama Allah. Sebab agama Allah lah yang menjadi nikmat paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi sedang pada posisi berhaji. Kemudian beliau mendapatkan wahyu bahwa sesungguhnya pada hari itu aku telah sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian. Di agama yang kita pegang saat ini adalah agama yang sempurna. Maka yang harus kita jalankan pun kita harus jalankan dengan sesempurna mungkin, sesuai dengan rukun-rukunnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Pada saat itu, pada hari itu, Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa sesungguhnya Allah telah menyempurnakan nikmatnya. Wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, dan Allah ridho dan aku ridho, kata Allah, Islam menjadi agama bagi kalian. Jadi nikmat yang paling sempurna bagi kita adalah nikmat beragama. Itulah kesempurnaan nikmat bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah yang kafah, risalah yang sempurna yang akan menjadi tuntunan menuju kebahagiaan bagi kita. Bukan hanya bahagia di dunia, melainkan bahagia di akhirat, dunia dan akhirat. Jadi Allah telah menurunkan nikmat yang paling sempurna berupa agama Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka kunci kalau kita ingin bahagia dunia sampai dengan akhirat, maka jalankan agama yang sempurna ini. Tidak ada tawar-menawar. Jadi kuncinya kalau kita ingin bahagia di dunia sampai ke akhirat, maka kuncinya adalah kita belajar menjalankan agama yang sempurna ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan sekedar menjalankan agama, tetapi menjalankan agama dengan sempurna sesuai dengan rukun. Nabi SAW mengajarkan ketika datang malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki, mengajarkan agama, bahwa agama itu terdiri dari 3 rukun, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Agama itu terdiri dari 3 rukun, iman dan Islam dan ihsan. Nah, maka kita harus menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, memenuhi 3 rukun agama tadi, iman, Islam, dan ihsan.
Iman di mana kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, tumbuh keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada apa yang harusnya kita imani. Iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya Allah. Itulah yang harus menjadi fondasi bagi kita dalam menjalankan agama. Maka kalau orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun melakukan kebaikan-kebaikan, maka tidak dapat nilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Jadi iman ini menjadi dasar utama, menjadi dasar untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya harus atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya sekedar iman saja? Tentu tidak. Nabi mengajarkan ada Islam. Islam itu kalau kita lebih mengenal istilah fikih atau syariat, kita harus menjalankan tuntunan-tuntunan sesuai dengan tuntunan fikih, tuntunan syariat. Bermuamalah Allah mengatur, Nabi mengatur. Berdagang Nabi mengatur. Bersosialisasi Nabi juga mengatur. Dalam praktek ibadah sholat Nabi juga mengatur. Dan praktek ibadah-ibadah yang lainnya Nabi juga memberikan pengajaran kepada kita. Harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan itu. Tapi tidak cukup pula dengan apa? Dengan iman dan Islam, harus disertai dengan ihsan, di mana hati hadir beserta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan bahwa anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Saking yakinnya diri kita, saking yakinnya kita kepada Allah, seolah-olah ketika kita beribadah itu di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa atau belum? Tadi sholat subuh kita merasa hadir Allah atau masih ingat kemana-mana? Ini evaluasi untuk kita. Kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka di dalam hati yakin betul-betul merasakan bahwa kita sedang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya fisiknya yang Allah tata, tapi jauh Allah menatap itu ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Sedikit pun gerak-gerik hati kita, Allah mengetahui itu semua. Ketika kita sholat, kita ingat kepada yang lain, hati kita jalan-jalan, Allah mengetahui itu. Kalau kita sadar bahwa kita sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi haklah ibadah yang kita jalankan. Baru terpenuhi kita menjalankan agama. Maka menjalankan agama itu bukan hanya sebatas sholat tanpa ada rasa di dalam sholatnya, bukan hanya sebatas zakat tanpa ada rasa dalam zakatnya, bukan hanya sebatas dalam tataran syariat, tahajud, ibadah haji dan lain sebagainya, tetapi tidak dirasakan buah dari itu semua. Nah, beragama itu Allah telah jadikan sebagai bentuk kesempurnaan, sehingga nikmat yang sempurna itu akan terasa manis kalau orang yang menjalankannya betul-betul memperhatikan seluruh aspek dari kesempurnaan agama itu sendiri. Jadi karena agama itu adalah sebuah nikmat yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah maka ketika seseorang menjalankan agama itu bukan beban, tetapi menjadi kenikmatan, kebahagiaan dalam menjalankan agama. Kita sudah merasakan kenikmatan itu atau belum, Bang? Salat kita sudah manis atau pahit? Tahajud kita sudah manis atau pahit? Sedekah kita sudah manis atau masih pahit? Zakat kita, berjamaah kita, bermuamalah kita, berusaha kita, sudahkah itu terasa menjadi sesuatu yang manis atau justru masih pahit? Kalau masih pahit, berarti kita belum menjalankan agama yang sesungguhnya. Sebab Allah sendiri yang memfirmankan, kita baru sebatas belajar menjalankan agama, ternyata kalau kita menjalankan agamanya masih pahit. Belum betul-betul menjalankan agama, baru belajar kita menjalankan agama.
Sebab kalau orang sudah menjalankan agama yang sempurna, maka ibadahnya akan terasa manis. Ibadahnya akan terasa membahagiakan untuk dirinya, bukan lagi dirasa beban. Sangat indah sekali ibadah yang dilakukan itu. Kenapa? Karena nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan, inilah yang dirasakan oleh para nabi dan para sahabat dulu. Gambaran kenikmatannya luar biasa sekali. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah ingin dicabut anak panahnya dari punggungnya, dimintanya ketika sholat, saking merasakan nikmatnya sholat, saking merasakan nikmatnya sholat. Bahkan tidak jarang para sahabat itu ketika dilafalkan ayat-ayat Al-Quran, kharru sujada wa bukiya, mereka tersungkur bersujud kepada Allah wa bukiya, dan menangis merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat gambaran Nabi Bapak Ibu sekalian, ketika beliau mendapatkan banyak masalah, yang diminta oleh beliau itu, yang dilakukan oleh beliau itu sholat. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat, aqimis sholat, arihni bis sholat. Wahai Bilal, iqamah, tegakkan iqamah, relaksasikan aku dengan sholat. Artinya Nabi merasa tenang sekali jiwanya ketika sholat. Ketika mendapatkan ujian yang berat, Nabi sholat dengan sholat itu Nabi merasa tenang sekali. Sehingga Nabi kalau sholat sendiri inginnya berlama-lama. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kira-kira kalau Nabi sholat sampai kakinya bengkak, tidak terasa tiba-tiba kakinya bengkak, itu saking nikmat sholatnya atau saking tidak nikmat? Saking banyak atau saking sedikit? Kalau kita kan baru 2 rakaat saja sudah asam urat naik gitu ya, encok mulai kambuh dan lain-lain. Imam bacanya panjang sedikit, pegangannya sudah terasa. Nabi saking seringnya sholat, saking banyaknya yang dilakukan sholat, sampai tidak terasa, sampai kakinya bengkak. Saking merasakan nikmatnya melaksanakan sholat. Jadi kenikmatan beragama itu tergambar oleh para nabi dan para sahabat di zaman itu. Bahkan dalam ayat yang lain, wa idza tutla alaihim ayati kharru sujada wa bukiya. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada wa bukiya, mereka tersungkur bersujud kepada Allah, menangis itu bukan karena sedih, tapi karena merasakan kenikmatan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang kalau kita melihat orang yang saking bahagia saja Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada penonton sepak bola yang fanatik sekali melihat kesebelasan yang didukungnya juara. Kadang-kadang kita melihat ada yang sampai menangis. Waktu Piala Dunia kemarin yang juara dunia siapa Pak? Siapa yang juara dunia? Kesebelasan mana Pak? Argentina. Kalau kita melihat begitu selesai pertandingan, peluit panjang dibunyikan, ada yang sampai menangis, ada yang sampai apa lagi? Bersorak-sorak, berteriak-teriak sampai suaranya habis dan lain sebagainya. Saking merasakan kebahagiaan. Kalau kita melihat contoh yang sederhana, misalnya di televisi itu ada program namanya Uang Kaget. Jadi dalam program itu dicari orang yang paling butuh, didatangi, kemudian tiba-tiba dikasih uang sebesar 15 juta. Ekspresinya bagaimana yang mendapatkan uang itu? Sampai menangis, sampai sujud, tersungkur sujud dan menangis. Malu tidak Pak?
tidak merasakan malu, padahal disorot kamera dan saking apanya, saking merasakan bahagianya. Nah, inilah gambaran sederhana, hanya dengan kenikmatan yang sedikit saja, yang secuil saja berupa harta, manusia bisa sampai bahagia, sampai berekspresi dengan demikian. Apalagi kalau manusia betul-betul merasakan kenikmatan yang paling sempurna, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ekspresinya bisa jadi lebih hebat daripada itu. Makanya inilah yang digambarkan kharru sujada wa buqiyah, di mana para sahabat yang mendapatkan kebahagiaan ketika merasakan ayat-ayat Allah, merasakan ibadahnya manis, maka tidak jarang mereka sambil tersyukur menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking nikmatnya menjalankan agama. Nah, inilah kesempurnaan. Belum juga merasakan nikmatnya dalam beragama, harus menjadi pertanyaan. Jangan-jangan kita belum sepenuhnya menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Sebab sudah janji Allah kenikmatan dalam menjalankan agama, kesempurnaan, nikmat yang sempurna dalam menjalankan agama. Kalau kita berkaca kepada Nabi SAW, tentu Nabi yang paling pertama mendapatkan agama ini, Nabi yang paling pertama mencicipi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, bentuk kesempurnaan agama ini pula Allah turunkan syariat-syariat, aturan-aturan yang mencakup tauhid, fikih dan tasawuf, tetapi bukan hanya berhenti pada teks-teks yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, tetapi Allah juga utusan Allah dulu para nabi, kemudian para nabi dilanjutkan dengan para ulama. Jadi bentuk kesempurnaan agama, kesempurnaan nikmat, di mana Allah menurunkan agama dan pembawa risalahnya, orang yang menjelaskan agamanya, orang yang mengajarkan agamanya, sehingga agama itu bisa betul-betul dirasakan. Sebagaimana dulu Nabi yang menerima agama diajarkan oleh malaikat Jibril, kemudian para sahabat yang menerima ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi terasa nikmat adanya. Nah, kita pun di akhir zaman itu juga mendapatkan bimbingan dari pewaris Nabi. Nabi menyampaikan innal ulama warasatul anbiya. Tidak ada nabi setelah nabi, tapi yang ada adalah para ulama. Para ulama itulah yang menjadi pewaris nabi, pewaris tugas nabi. Dalam hadis yang lain, la nabiyya ba'di walakin satakunu khulafa fatakfur. Tidak ada nabi setelah aku, tetapi yang ada adalah pengganti-penggantiku, khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku, dan jumlahnya sangat banyak. Jadi meninggal Nabi SAW, kesempurnaan agama ini tidak Allah cabut, Allah tetapkan. Kalau dulu kesempurnaan agama ini dengan Allah memberikan risalah dan Allah hadirkan Nabi sebagai pembawa risalahnya yang mengajarkan risalah, hari ini pula risalah itu Allah tetapkan, kemudian Allah tetapkan juga pengganti Nabi yang melanjutkan yang melanjutkan tugas-tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita mendapatkan pengajaran para ulama, maka kita akan mendapatkan kenikmatan agama, sehingga menjadi indah, menjadi nikmat, menjadi manis rasanya dalam menjalankan agama. Nah, inilah bentuk kesempurnaan agama. Jadi kesempurnaan agama itu bukan hanya terpaku pada teks Al-Quran dan hadis saja, tetapi Allah juga menghadirkan orang yang bisa menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Itulah al-ulama warasatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Maka kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan agama ini, merasakan manis dalam menjalankan agama, dekatlah kepada para ulama. Sebab para ulama yang akan mengajarkan kepada kita, bukan hanya mengajarkan ibadah dari sisi zahir, tapi ibadah dari sisi batin. Sebab yang merasakan kenikmatan agama itu bukan fisik kita. Yang merasakan kenikmatan agama itu adalah hati kita, rohani kita. Jadi yang merasakan kenikmatan agama itu bukan fisik kita, tetapi rohani kita,
Hati kita yang merasakan kenikmatan agama itu, yang merasakan kenikmatan tahajud, bukan fisik kita, tapi hati kita. Yang merasakan kenikmatan bersedekah, bukan fisik kita, tetapi hati kita. Yang merasakan kenikmatan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, yang merasakan kenikmatan berhaji, ibadah-ibadah yang lain, bukan fisik kita, tetapi hati kita yang merasakan nikmatnya. Nah, kita bisa merasakan nikmatnya dalam menjalankan ibadah kalau kita betul-betul diajarkan, mendapatkan isi kandungan di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh para ulama. Maka harus dekat kepada para ulama. Kalau jauh dari para ulama, sulit kita mendapatkan kesempurnaan agama, nikmat yang sempurna itu. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang sempurna, kenikmatan dalam menjalankan agama, harus dekat kepada para ulama, yang para ulama itu membimbing zahir dan batin. Bukan hanya sebatas zahir dan batin. Kalau hanya sebatas membimbing secara zahir, mudah. Salat ada tuntunannya secara zahir, bisa diajarkan secara zahir, terlihat ketika ada kesalahan. Tetapi yang susah adalah bimbingan batin. Nah, inilah yang harus kita dapatkan ketika kita sholat. Yang mendeteksi kesalahan dalam sholat itu secara fisik mudah. Kalau sholatnya lebih rakaatnya kurang, mudah terlihatnya. Kalau gerakan rukunya tidak sempurna, mudah terlihat. Tetapi yang susah adalah melihat bagaimana pergerakan hati kita. Nah, inilah yang perlu bagi setiap manusia, di mana manusia itu perlu bimbingan batin, perlu bimbingan ruhani. Makanya kita harus dekat kepada para ulama yang menjadi pewaris Nabi, supaya yang dibimbing bukan hanya sebatas fisik, tetapi batin. Bukan hanya sebatas zahir, tapi batin kita pun dibimbing oleh para ulama, sehingga usul hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terasalah ibadah kita, tersingkaplah seluruh hakikat-hakikat dari ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau orang yang sudah tersingkap hakikat, dibimbing oleh para ulama hatinya, ruhaninya, jangankan ketika mendapatkan karunia, mendapatkan yang lahiriahnya musibah pun, dia akan merasakan hakikat di balik musibah itu. Oh, ternyata di balik musibah itu dia sedang digugurkan dosa-dosanya. Dan ketika orang digugurkan dosanya itu merasakan bahagia sekali, sehingga tidak berkeluh kesah lagi dengan musibah itu. Diberikan sakit, dirasakan hakikat bahwa di balik sakitnya ada hikmah yang dia terima, sehingga tidak lagi berkeluh kesah dengan sakitnya itu. Itulah bimbingan-bimbingan yang sifatnya batiniah dari para ulama yang disampaikan kepada kita. Nah, inilah yang harus kita dapatkan supaya agama itu menjadi kesempurnaan bagi kita. Inilah pula yang menjadi bentuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Allah tidak menghadirkan para ulama di saat ini, Allah tidak menghadirkan para ulama di saat ini, tidak ada yang mengajarkan agama kepada kita, pasti kita tidak akan bisa menjalankan agama dengan baik, dengan benar. Kalau Allah dulu para sahabat itu bisa menjalankan agama dengan baik, dengan benar, bahkan sampai merasakan kenikmatan agama karena dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kalau hari ini tidak ada sosok yang menggantikan Rasul, berarti tidak adil. Kalau dulu ada yang membimbing, masa sekarang tidak ada yang membimbing? Kalau dulu ada yang membimbing, pantas banyak yang disabdakan oleh Nabi, dicap semenjak di dunianya menjadi ahli surga. Kalau sekarang, kalau seandainya tidak ada yang membimbing, kemudian banyak yang masuk neraka, berarti tidak adil Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing. Maka sama Allah memberikan keadilan bagi setiap manusia. Kalau dulu ada yang membimbing, para sahabat dibimbing oleh Nabi secara langsung, umat setelahnya dibimbing oleh para ulama, yang para ulama itu mendapatkan bimbingan secara ruhiyah dari Nabi SAW. Maka para ulama lah yang mendapatkan curahan bimbingan itu. Ibarat kalau listrik, Bapak Ibu sekalian,
Listrik itu kan kita tidak dapat dari sumbernya langsung ya Pak ya. Ada gardu-gardunya, ada pos-posnya, gardu-gardunya sampailah kepada kita. Kalau kita nyambung langsung ke pusatnya, bisa jadi terbakar saking tegangnya, saking kuatnya tegangan listrik itu. Nah, kita pun demikian, kita mendapatkan bimbingan itu dari para ulama, yang para ulama itu nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah makalah yang lain bahwa sesungguhnya nurun Nabi baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Cahaya kenabian itu baqin tarbiyatuhu, kekal bimbingannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, cahaya Nabi itu selalu membimbing. Nabinya sudah wafat, tetapi tidak ada istilah wafat bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa orang yang mati, yang meninggal di jalan Allah, mereka semua wafat, mereka semua mati. Tidak, bal ahya, mereka semua hidup. Mereka semua hidup, walakin la tash'urun. Tapi kita yang tidak mengetahui, kita yang tidak menyadari. Jadi Nabi SAW secara fisik sudah tidak ada, tetapi secara rohani beliau senantiasa hidup membimbing para ulama, yang ulama itu kemudian menyampaikan agama Allah kepada kepada umat, kepada manusia. Jadi bakin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Nabi selalu membimbing cahaya kenabiannya kepada para ulama, yang para ulama itulah mendapatkan bimbingan dari Nabi, kemudian para ulama itu menyampaikan kepada umat yang luas. Nah, inilah kalau kita ingin mendapatkan cahaya bimbingan Nabi, maka kita harus mendekat kepada ulama, sebab para ulama lah yang mendapatkan bimbingan secara batiniah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maka harga mati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin mendapatkan karunia yang sempurna, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan agama Allah, dirasakan agama Allah itu betul-betul dengan hati kita, maka harga mati kita harus dekat kepada para ulama, yang ulama itu mendapatkan bimbingan secara ruhaniyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jauh dari ulama, jauh dari para ulama yang mendapatkan bimbingan dari Nabi, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan dalam menjalankan agama. Maka harus dekat kepada para ulama. Ulamanya ulama yang mana? Ini juga yang kemudian yang jadi pertanyaan. Ulama yang zahir dan ulama yang batin. Jadi ulama yang menguasai zahir dan batin. Banyak ulama, tapi di antara para ulama itu banyak juga yang hanya sebatas menguasai ilmu zahir saja. Nah, ulama yang dimaksud oleh para nabi, yang menjadi pewaris suara nabi adalah al-ulama, menggunakan alif lam menandakan ulama-ulama tertentu, yaitu ulama-ulama yang menguasai zahir dan batin. Di zahir dan batinnya dibimbing oleh ulama tersebut, sehingga usul hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita upayakan, harus mendekat kepada ulama yang mendapatkan bimbingan lahir dan batin, supaya apa? Supaya kita merasakan nikmat dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita upayakan, harus kita cari ulama tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan curahan bimbingan, bukan hanya sebatas zahir, tetapi bimbingan batin. Inilah yang harus kita. Hadirin wa hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat para ulama, Imam Al-Ghazali membagi ulama itu ada tiga. Ada ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah, yang menjadi pewaris para nabi ini adalah ulama akhirat. Apa maksudnya ulama akhirat? Ulama ini selalu mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Jadi ulama yang dimaksud, yang Imam Al-Ghazali sebagai ulama akhirat, ulama yang menjadi pewaris para nabi
adalah ulama akhirat, yang dimana ulama ini selalu memotivasi kita untuk beramal bagi akhirat kita. Ulama ini yang senantiasa memberikan dorongan kepada kita untuk selalu memikirkan kehidupan akhirat kita. Sebab akhirat itulah kehidupan yang abadi. Maka momen terbaik bagi setiap hamba adalah ketika seseorang itu ingat akhirat. Ketika ingat akhirat, maka dia akan beramal untuk akhiratnya. Sebab dia yakin bahwa kehidupan yang abadi bukanlah kehidupan di dunia, tapi kehidupan akhirat. Dunia ini akan ditinggalkan dengan kematian, dan setelah kematian itu datang, maka akhiratlah yang akan dia, kehidupan akhiratlah yang akan dia jalani. Sehingga ketika yakin bahwa kehidupan akhirat yang dia akan jalani dengan abadi, maka dia akan mempersiapkan detik-detik kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin ingat akhirat, pasti kita akan beramal. Contoh misalnya Allah memberikan, seandainya malaikat Israel datang kepada kita, kemudian malaikat Israel itu memberi informasi kepada kita bahwa kita akan dicabut nyawanya oleh Allah di hari Jumat ini jam 7 pagi nanti. Jam 7 nanti. Hari Jumat ini jam 7 nanti. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Pasti tidak akan mau pulang dari masjid ini. Kenapa? Karena jam 7 mau ada yang jemput. Siapa yang jemputnya? Malaikat Israel. Atau misalnya 1 minggu ke depan, atau besok saja. Besok jam 6 kita akan meninggal dunia. Sudah diberitahu oleh malaikat Jibril yang nampak kepada kita. Kemudian malaikat Jibril yang memberitahu bahwa kamu akan aku cabut nyawamu besok jam 6 juga. Kira-kira akan berani pulang dari masjid? Pasti akan diam di masjid, ambil tasbih, duduk berlama-lama di masjid, sampai ngidup di masjid, bahkan rela tidak tidur. Kenapa? Karena besok mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok menghadapi kematian, menghadapi akhir. Nah, jadi kalau orang sudah ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat, pasti orang itu akan melakukan kebaikan-kebaikan. Orang itu akan berusaha mengisi waktu demi waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ulama yang menjadi pewaris Nabi, ulama akhirat, mereka mengingatkan kepada akhirat, sehingga ketika umat teringatkan kepada akhirat, maka dia akan mengisi waktu demi waktunya untuk kebaikan-kebaikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Inilah waktu yang mahal bagi setiap hamba. Jadi waktu yang mahal bagi setiap hamba, momentum terbaik bagi setiap hamba adalah di mana dia akan berpulang kepada Allah, kembali kepada akhirat. Dengan sadar dia akan kembali kepada akhirat, maka dia akan memanfaatkan waktu demi waktu untuk berbekal di kehidupan akhirat nanti. Itulah momen terbaik bagi setiap hamba. Nah, momen itu bisa didapatkan, lebih sering kita dapatkan kalau kita sering dekat kepada al-ulamanya, yaitu ulama akhirat yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, ulama yang mengingatkan kita kepada akhirat. Semakin kita dekat kepada ulama akhirat ini, semakin sering kita teringatkan kepada kehidupan akhirat. Semakin sering kita teringat kepada kehidupan akhirat, maka semakin sering pula kita mengisi waktu-waktu di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Inilah yang penting bagi kita, supaya kita bisa mengisi waktu demi waktu untuk kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Bukan hanya sekedar mengisi, tapi justru sampai merasakan ibadah yang kita lakukan itu betul-betul manis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa jadi PR untuk saya. Ada Bapak Ibu sekalian? Cukup? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan saja barangkali pada kesempatan kajian di pagi hari ini sebagai kesimpulan bahwa
kenikmatan yang paling sempurna bagi kita itu bukan kenikmatan harta, bukan kenikmatan jabatan, tetapi kenikmatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Allah adalah nikmat yang paling sempurna. Bukan hanya agama itu yang terpaku, yang tertuang dari Al-Quran dan hadis saja, tetapi Allah hadirkan juga orang yang menjelaskan isi kandungan, yang menjelaskan makna dan mengajarkan makna-makna Al-Quran bukan kepada zahir kita, tetapi sampai kepada hati kita. Itulah para ulama, al-ulama warasatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris para nabi, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai ulama akhirat, ulama yang senantiasa memberikan taujihan kepada kita sehingga kita ingat kepada kehidupan akhirat kita, dan dengan kita ingat kepada kehidupan akhirat maka kita memperbaiki amalan kita, mengisi waktu demi waktu di bumi ini untuk bekal menuju kehidupan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Sebelum diakhiri dengan doa, mari kita sekejap tentukan kepala kita bertobat, bermunajat kepada Allah supaya Allah mencurahkan bimbingan lahir dan bimbingan batin kepada hati kita. Allah tunjukkan kita kepada orang-orang yang tepat, yang bisa membimbing kita kepada zahir dan batin kita sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat, sebelum bermunajat kita bertobat kepada Allah. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Sebab tidak jarang pandangan mata kita itu merusak pergerakan hati kita. Apa yang kita lihat berpengaruh kepada hati kita. Maka para ulama mengajarkan pejamkan matanya, berfokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada kesalahan diri kita sendiri. Berhenti kita mencari-cari, menilai-nilai, menghitung-hitung kesalahan orang lain. Harus mulai fokus kepada kesalahan-kesalahan kita sendiri. Sebab di akhirat nanti kita tidak akan dihisab atas amal orang lain, kita hanya akan dihisab atas amal kita sendiri. Kita perhitungkan amal kita, sudahkah amal kita baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita waktu demi waktu yang kita jalani itu adalah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mata kita, sudahkah mata kita menjadi ibadah sepanjang hidup ini? Bukankah mata kita lebih banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita banyak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Telinga kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tangan dan kaki kita lebih banyak digunakan untuk sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat daripada hal-hal yang bermanfaat. Itulah kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang mulia ini kita bertobat, bermunajat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kita butuh atas ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlambat. Sebab ada waktu di mana semua orang akan kembali kepada Allah. Ada waktu semua manusia akan bertobat kepada Allah. Tetapi ada yang tepat, ada yang terlambat. Yang terlambat adalah ketika nyawa itu berada di kerongkongan baru dia sadar atas dosa-dosanya. Itulah gambaran penyesalan Fir'aun, di mana ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan baru tergambar seluruh kesalahan-kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah. Tetapi sayang, tobatnya Fir'aun saat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita masih diberikan kesempatan seluas-luasnya. Mari kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa tidak ada orang yang paling hina kecuali diri kita. Kita dimuliakan bukan karena kita mulia. Kita dimuliakan tetapi karena Allah masih tutupi kekurangan-kekurangan yang mulia, tetapi karena Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita dari manusia yang lain, sehingga Allah tidak menghinakan kita di antara manusia. Seandainya Allah lupakan seluruh aib-aib kita, seluruh kekurangan-kekurangan kita, maka pastilah kita adalah manusia yang paling buruk, manusia yang paling hina di muka bumi. Maka kita merendah kepada Allah, kita memohon pertolongan Allah, kita memohon supaya Allah hadirkan kita, Allah dan kita ada di dalam agamanya. Amin ya Allah. Kita lakukan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Hadirin wa hadirat rahimahullah, mudah-mudahan istighfar kita meskipun singkat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa talibina wa maulana Muhammad wa ala sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadiyyin al-mahdiyyin ghayra dhalin wa la mudillin bal rahim jawad karim. اللهم افتح لنا ولدينا فتوح الانبياء والاولياء والشهداء والصالحين بجودك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين.